Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh, mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan. Walaupun ibadah Ramadan tahun ini berbeda dengan ibadah Ramadan tahun-tahun sebelumnya, itu wajib untuk senantiasa kita syukuri. Dan begitupun kita tentunya senantiasa bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat, dengan mengorbankan seluruh yang beliau miliki, bahkan beliau rela berkorban apa saja demi tegaknya Islam, demi tegaknya dinul Islam di atas muka bumi ini. Sekiranya bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala serta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka niscaya hari ini kita tidak bisa menikmati yang namanya Islam. Kita tidak bisa menikmati yang namanya keindahan agama Islam. Maka sepantasnya lah, sewajibnya lah, sewajarnya lah kita bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memberikan nasihat singkat atau saling bernasihat dalam ketaatan, di dalam mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, yang secara teori, secara ilmu insyaallah kita sudah memilikinya, kita sudah faham, kita sudah mengerti. Namun teori itu butuh aplikasi, ilmu itu butuh pengamalan. Tidaklah ada gunanya sebuah ilmu ketika ilmu itu tidak diamalkan. Terjadinya kesenjangan antara ilmu dan amal di kalangan umat Islam
hari ini sangat terasa. Ilmu kita terkadang sudah mencapai langit, tetapi amal kita masih di dasar tanah. Contoh saja, amalan yang sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah, yaitu bermanis muka kepada saudara muslim kita. Senyum kepada saudara muslim kita. Ini ajaran Islam yang sangat mulia. Ini ajaran Islam yang sangat gampang. Ini ajaran Islam yang tidak membutuhkan biaya. Ini ajaran Islam yang tidak membutuhkan dana. Tetapi di antara kita, umat Islam masih belum mampu untuk tersenyum, berwajah manis kepada saudara muslim kita. Terkadang kita sinis, berwajah suram ketika berhadapan dengan saudara muslim kita. Padahal kita tahu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bermanis muka, senyum kepada saudara muslim kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial kita kepada saudara muslim kita adalah merupakan bentuk akhlak terpuji. Di antara bentuk akhlak-akhlak yang terpuji, yang mulia, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermanis muka, tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim kita. Ya, apatah lagi di zaman sekarang ini, ketika nilai-nilai agama, norma-norma agama mulai bergeser sedikit demi sedikit. Di zaman yang milenial, orang sebut dengan zaman milenial, patokan hidup sudah mulai bergeser, ukuran-ukuran mulai bergeser. Yang penting di hadapan manusia sekarang adalah bagaimana tampil kering di hadapan manusia, bagaimana tampil memukau di hadapan manusia. Sedangkan bagaimana kita kering di hadapan Allah itu tidak menjadi prioritas lagi. Bagaimana kita memukau dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi prioritas lagi. Seperti yang kita sampaikan, sikap cuek ketika bertemu di jalan, sikap cuek ketika bertemu di tempat umum, sikap cuek ketika bertemu di kampus, sikap cuek ketika bertemu di toko, ketika bertemu di pasar, ketika bertemu di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, saling cuek, tidak saling menyapa. Ini merupakan hal yang sangat lumrah dan biasa terjadi di zaman kita sekarang ini. Terkadang hanya persoalan-persoalan sepele, perbedaan-perbedaan pandangan dalam cabang-cabang agama, tidak mau saling sapa, tidak mau saling senyum. Perbedaan dalam pandangan tentang hukum-hukum Islam yang masih bisa ditoleransi, masih bisa dimengerti perbedaan tersebut, tetapi tidak mau saling menyapa, tidak mau saling senyum, tidak mau saling bermanis muka. Yang kunut dan tidak kunut ketika bertemu tidak mau saling bermanis muka karena hanya perbedaan kunut dan tidak kunut. Yang tarawih 11 dengan yang tarawih 23 tidak mau saling senyum, bermanis muka ketika bertemu karena hanya perbedaan jumlah rakaat salat tarawih. Padahal persoalan semacam ini persoalan yang bisa ditoleransi, bisa dimengerti, bisa diterima dalam ajaran Islam. Ini fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang. Ya, sangat susah kita bermanis muka di hadapan saudara kita. Sangat susah kita tersenyum di hadapan saudara muslim kita, kecuali bagi mereka yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Padahal kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meremehkan dari kebaikan
walaupun cuma sepele. Janganlah kalian meremehkan sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu dianggap sepele, dianggap biasa. Walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, ini terkadang seseorang menganggap bertemu dengan saudara muslim kita dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, dengan wajah yang manis, itu dianggap sepele, dianggap biasa-biasa saja. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian meremehkan dari kebaikan walaupun cuma sepele. Jangan diremehkan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini sungguh sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita umat Islam, melarang kita umatnya, pengikutnya meremehkan kebaikan. Bagaimanapun kecilnya sebuah kebaikan itu, kalau itu adalah bentuk kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyepelekannya, menganggap rendah atau menganggap tidak ada artinya. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar berwajah ceria, bermanis muka, tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim kita. Bertemu mereka dimanapun kita bertemu dengan mereka. Bertemu di masjid, bertemu di jalan raya, bertemu di pasar, bertemu di toko, dimanapun. Usahakanlah agar kita tersenyum, menampakkan wajah manis, menampakkan wajah senang, menampakkan wajah ceria kepada mereka. Walaupun mereka itu berbeda pandangan dengan kita pada perkara-perkara tertentu, berbeda pilihan politik, berbeda pandangan politik, berbeda fikih ibadah, berbeda organisasi, berbeda yayasan, berbeda dalam perkara-perkara yang masih bisa ditoleransi, masih bisa diterima. Usahakan. Dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'ruf sadaqah." Setiap yang baik adalah sedekah. Coba. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Dan sesungguhnya di antara perbuatan yang ma'ruf adalah engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi setiap perbuatan kebaikan itu adalah sedekah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perbuatan yang baik, di antara perbuatan yang ma'ruf, yaitu ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Artinya bertemu dengan wajah saudara kita dengan wajah yang ceria, dengan senyum, itu adalah sedekah. Itu adalah perbuatan ma'ruf. Itu adalah perbuatan baik. Dan setiap perbuatan baik adalah sedekah. Berarti kita telah bersedekah. Sedekah dengan senyuman, sedekah dengan wajah manis, sedekah dengan wajah yang ceria. Sehingga membuat mereka senang, membuat mereka nyaman, membuat mereka nyaman ketika berjumpa dengan kita. Dan bahkan juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, lebih memperjelas lagi tentang senyuman ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu, wajah manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan harta. Sedekah itu bisa dilakukan dengan senyuman, memberi senyum kepada saudara muslim kita. Ya, ini yang perlu kita fahami. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Kemudian maksud dari kata saudaramu, akhika, ya, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Maksud dari kata saudaramu dalam hadits ini adalah yaitu saudara dalam agama Islam.
saudara seakidah. Saudara seakidah itulah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi yang dimaksud dengan saudara di sini adalah orang yang beragama Islam. Kita tersenyum kepada mereka, saudara kita yaitu umat Islam. Artinya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika bertemu dengan mereka, ketika bertemu dengan saudara kita yaitu kaum muslimin, yaitu kita menampakkan wajah yang riang gembira. Kita menampakkan wajah yang ceria. Kita menampakkan wajah yang terceria, tidak sebaliknya. Ya, tidak bermuka kusam, tidak bermuka masam, tidak dengan wajah yang sinis. Bukan seperti itu. Maka ketika kita menampakkan wajah yang ceria, senyuman, wajah yang manis, muka yang manis, yang menyenangkan kepada saudara muslim kita, maka itu akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berpahala. Ya, ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala itu bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, bukan hanya sekedar haji. Bukan hanya itu yang mendatangkan pahala, tetapi berwajah manis, senyum kepada saudara muslim kita, itu juga akan dipahalai, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi terkadang dianggap remeh, terkadang dianggap kecil, terkadang dianggap biasa-biasa, tetapi sesungguhnya ini yang kita anggap sepele juga disiapkan pahala, diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita mengatakan bahwa, Ibnu Battal mengatakan bahwasanya bertemu manusia dengan senyuman, bertemu manusia dengan wajah yang ceria merupakan akhlak kenabian. Ya. Jadi akhlak kenabian, coba bayangkan, bertemu dengan manusia umat Islam sesama saudara muslim seakidah, bertemu dengan mereka dengan senyuman, bertemu dengan mereka dengan wajah yang ceria, ini merupakan salah satu bentuk akhlak kenabian, akhlak Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan penghilang ketakaburan dan dapat menjalin sifat kasih sayang. Jadi banyak sekali kegunaannya, banyak sekali manfaatnya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan saudara muslim kita dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, ya, di samping ini memang merupakan akhlak kenabian, akhlak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Juga ini bisa menghilangkan sifat takabur, sikap sombong, sikap memandang enteng, sikap merasa lebih tinggi, sikap merasa lebih hebat. Dan ini juga bisa semakin mempererat jalinan ukhuwah Islamiyah, sifat kasih sayang di antara kaum muslimin. Nah ini. Ya, ketika kita senyum, betul-betul ikhlas dari hati, maka inilah yang akan menyebabkan kita akan saling menjalin kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati di antara kita sesama kaum muslimin. Kemudian para jemaah kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan yang dengannya akan diharamkan kepada neraka?" Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya ketika kalian mengamalkan amalan tersebut, maka kalian diharamkan tersentuh dengan api neraka. Bayangkan. Artinya ketika seseorang sudah diharamkan tersentuh dengan api neraka, maka jaminan pastinya dia akan masuk ke dalam syurga. Maukah kalian, maukah aku tunjukkan, maukah aku ajarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah amalan yang dengannya kalian akan diharamkan tersentuh dengan api neraka. Dan neraka diharamkan baginya. Coba. Apa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu setiap muslim yang memiliki sifat hayyin,
Setiap muslim yang memiliki sifat hayyin, layyin, qarib, sahal. Ya, ada 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 4 sifat ini dimiliki oleh seorang hamba, oleh seorang muslim, maka neraka diharamkan baginya. Dia diharamkan tersentuh dengan api neraka. Apa itu sifat yang pertama? Yaitu sifat hayyin, kemudian sifat layyin, kemudian sifat qarib, kemudian sifat sahal. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apakah yang dimaksud dengan hayyin dan layyin tersebut? Apa makna dari sifat hayyin dan sifat layyin tersebut? Ya, 2 sifat ini orang-orang Arab mengaguminya dan memujinya. Ya. Ini merupakan lawan dari mutasyaddid dan mutsaqalain, yang artinya memberatkan orang, membuat orang merasa sempit dan seterusnya. Jadi hayyin itu, layyin itu lawan dari mutasyaddid, lawan dari mutsaqalain. Mutasyaddid itu artinya, mutsaqalain itu artinya memberatkan orang, membuat orang sempit dan seterusnya. Jadi hayyin itu lawan dari memberatkan orang, arti meringankan orang, memudahkan orang. Ya, ini. Sedangkan makna qarib adalah membersamai manusia dalam kegiatan ketaatan dan duduk-duduk bersama mereka dalam ketaatan. Jadi qarib itu ya, bersama dengan manusia dalam kegiatan-kegiatan ketaatan, duduk bersama mereka dalam ketaatan, bergabung dengan mereka dalam ketaatan. Sedangkan sifat sahal adalah sifat suka memaafkan orang lain jika bersalah terhadapnya. Jadi ini sikap sahal adalah sifat suka memaafkan orang lain ketika ada orang lain yang bersalah kepadanya. Nah, 4 sifat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika setiap seorang muslim memiliki sifat hayyin, layyin, qarib dan sahal, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi dirinya. Ya, neraka diharamkan bagi orang tersebut. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mudah, kita dituntut untuk gampang dalam basyasya. Apa itu basyasya? Yaitu senyum dan ceria. Ya, kita dituntut untuk senantiasa mudah tersenyum, mudah ceria, bermuka manis, berwajah manis di hadapan saudara muslim kita. Ini yang perlu kita fahami, yang perlu kita mengerti, terutama di zaman sekarang ini. Ya, di zaman penyakit hati semakin merajalela, penyakit dengki semakin merajalela, penyakit iri hati semakin merajalela, penyakit hasad semakin merajalela. Maka untuk menghilangkan penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit iri hati, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, salah satu di antaranya adalah berwajah manis, tersenyum, berwajah ceria ketika bertemu dengan saudara muslim kita. Kemudian, ketika kita tersenyum, berwajah ceria, berwajah manis kepada saudara muslim kita, berarti kita telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita telah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar memelihara jenggot, bukan hanya sekedar menaikkan kain di atas mata kaki, bukan hanya sekedar bersiwak, bukan hanya sekedar sunnah-sunnah yang lainnya. Tetapi tersenyum kepada saudara muslim kita itu bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu tersenyum kepada sahabatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menampakkan wajah ceria, wajah manis ketika berjumpa, ketika bertemu dengan sahabat-sahabat beliau.
Sebagaimana Jarir bin Abdullah menceritakan dalam sahih hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Coba bayangkan. Jadi Jarir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Artinya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jarir bin Abdullah, setelah Jarir bin Abdullah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sejak beliau mengucapkan itu dan setiap kali dia dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum kepadanya. Ya, ketika Jarir ini sudah masuk Islam, makanya dikatakan tadi ikhwah di situ adalah akhi, itu adalah saudara seiman, saudara seislam. Tersenyum kepada mereka setiap kita berjumpa, setiap kita berjumpa dengan mereka. Lanjut, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermuka manis, tersenyum, ini juga menjadi sarana berbuat baik kepada manusia. Ya, salah satu cara kita berbuat baik kepada manusia kalau kita tidak mampu dengan materi, maka cara yang gampang dan mudah yaitu tersenyum kepada saudara muslim kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan hartamu. Coba, kamu kata Rasulullah tidak akan mampu berbuat baik kepada manusia, kepada semua manusia dengan hartamu. Karena manusia itu sangat banyak. Harta kita tidak mencukupi. Sehingga kalau kita ingin berbuat baik kepada manusia dengan harta kita, maka yakin dan percaya harta kita tidak akan cukup untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Maka kata Rasulullah SAW, maka hendaknya kebaikanmu sampai kepada mereka dengan keceriaan pada wajahmu. Maka hendaknya kebaikanmu sampai kepada mereka, engkau berbuat baik kepada mereka dengan wajah yang ceria, dengan keceriaan pada wajahmu kepada mereka. Ya jelas, kalau kita ingin berbuat baik kepada manusia dengan harta, dengan materi, maka niscaya harta kita, materi kita, uang kita tidak akan cukup untuk berbuat baik kepada semua manusia. Bayangkan berapa jumlah manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, khususnya yang muslim. Kalau nanti kita mau berbuat baik kepada mereka semua ini dengan harta, maka niscaya harta kita tidak akan sanggup, tidak akan cukup untuk tersebut. Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi, yaitu maka hendaknya kebaikanmu sampai kepada mereka dengan keceriaan, senyuman di wajahmu kepada mereka. Jadi bisa disimpulkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa senyum kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan tersendiri dalam hidup kita. Ya, ini perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti. Kemudian ketika kita tersenyum, berwajah manis kepada saudara muslim kita, ini akan membuat orang lain akan bahagia. Orang lain akan merasa senang, orang lain merasa bahagia, merasa tenang, merasa damai ketika kita tersenyum kepada mereka. Ada kenyamanan, ada ketenangan, ada kedamaian tersendiri, ketentraman tersendiri yang dirasakan oleh saudara muslim kita ketika kita tersenyum kepada mereka. Sebagaimana kita ketika saudara muslim kita senyum kepada kita, maka ada ketenangan, ada kebahagiaan yang kita rasakan. Jadi dengan tersenyum, secara tidak sadar kita memberikan energi positif kepada orang yang menerima senyuman kita. Jadi ketika kita tersenyum kepada saudara muslim kita, secara tidak sadar kita telah memberikan energi positif, energi yang baik kepada saudara kita, kepada orang yang kita senyumi. Ya, sebagaimana yang dipaparkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang berbunyi bahwa menampakkan wajah manis di hadapan seorang muslim akan menyebabkan hatinya merasa senang dan bahagia. Ini sudah pasti. Ketika kita menampakkan wajah manis, senyum, wajah ceria di hadapan seorang muslim, di hadapan saudara muslim kita, maka itu akan menyebabkan hatinya merasa senang, merasa bahagia.
dan melakukan perbuatan yang menyebabkan bahagianya hati seorang muslim adalah suatu kebaikan dan keutamaan. Jelas ketika kita melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu membuat saudara muslim kita tenang, membuat saudara muslim kita senang, membuat saudara muslim kita bahagia, maka itu adalah sebuah bentuk kebaikan dan keutamaan. Makanya kaum muslimin, kita terus bernasihat dan saling mengingatkan, mari kita berusaha untuk berwajah manis, bermuka manis, tersenyum ketika kita berjumpa dengan saudara muslim kita. Siapapun dia, kita kenal atau tidak kita kenal, tapi kita yakinkan bahwa dia adalah muslim, maka nampakkanlah wajah ceria kepada mereka. Nampakkanlah wajah manis kepada mereka. Jangan sinis, jangan bermuka masam. Tidak seperti itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya adalah selalu tersenyum, selalu bermuka manis ketika bertemu dengan saudara muslimnya, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman kepada saudara muslimnya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya berikhtiar, berusaha untuk mencapai hal tersebut. Karena ini tidak memerlukan biaya. Tersenyum kepada orang yang benci kepada kita hanya butuh pengorbanan perasaan. Tersenyum kepada orang yang pernah memfitnah kita, kepada orang yang pernah menyakiti kita, kepada orang yang pernah menggibah kita, kepada orang yang pernah memfitnah kita. Tersenyum saja kepada mereka. Ya, tidak usah kita sombong, tidak usah kita angkuh, tidak usah kita bangga dan sebagainya. Ini yang bisa kita saling nasihatkan pada kesempatan subuh kali ini, ya menjelang pagi, yaitu tentang bermanis muka kepada sesama muslim. Ya, ini sesama muslim tentunya laki-laki dengan sesama laki-laki, bermanis muka, tersenyum kepada sesama laki-laki. Adapun laki-laki yang bukan mahramnya, ketika bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya, ya tidak dianjurkan seperti itu, karena bisa menimbulkan fitnah. Jangan juga disalahpahami kalau begitu, kalau saya bertemu dengan seorang wanita yang bukan mahram saya, kemudian saya tersenyum, ya ini bisa menimbulkan fitnah. Sebaiknya tidak dilakukan hal tersebut, kecuali kalau itu adalah mahram kita, maka bolehlah senyum-senyum kepada mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan segala bentuk kesalahan, kekurangan tentunya dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lain dari hasil tulisan para ulama kita, dari hasil tulisan para ustadz-ustadz senior kita. Sebab materi-materi yang saya sampaikan ini adalah merupakan materi-materi dakwah yang ditulis oleh ulama-ulama kita, yang ditulis oleh ustadz-ustadz senior kita, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sumber dan rujukannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.